Ini dia lensa pancake super langka di Indonesia, padahal harganya super murah. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa pancake yang selama ini udah gue kasih teaser-teasernya doang, tapi gue sembunyikan gitu kan. Tapi ya, karena kalian nggak bisa beli juga sebenarnya. Ini adalah lensa yang super langka, terutama di Indonesia gitu ya. Karena waktu pertama perilisannya, itu di Indonesia tuh cuma ada 2 biji doang. Jadi kayak McLaren gitu ya, kayak McLaren Senna. Cuma ada 2 biji di Indonesia, tapi dua-duanya adanya di kita. Gitu. Jadi luar biasa gitu kan SM Media. Walaupun harganya sendiri itu gila banget karena dia dijual dengan harga sekitar 1 jutaan aja. Jadi pas dirilis dia itu dijual dengan harga 499 yuan dan itu kalau kita konversiin aja itu di 1,1 juta rupiah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue lupa buat mention. Jadi ini cut masuk gitu ya. Gue dari masa depan, videonya udah selesai syuting. Tapi intinya adalah gue pengen ngumumin kalau kita lagi ada lomba fotografi dengan total hadiah 45 juta rupiah yang bentuknya itu budget, kalian bebas buat beliin kamera dan gear aksesoris apapun, gua bayarin full dan kalian bebas juga buat belinya di toko manapun. Jadi kalian bisa cari toko yang paling deket dengan kalian biar pengirimannya cepet. Itu bisa kalau kalian menangin lombanya. Kalau kepo langsung aja cek info lengkapnya di video kita di pengumuman lombanya. Video seputar pengumuman lombanya. Oke, deh, balik lagi ke pembahasan lensa ini. Untuk spesifikasinya sendiri gokil, dia itu 25mm f1.8, jadi bener-bener angka yang menarik banget buat daily drive kita gitu ya. Jadi angka, karena di APS-C itu yang memang paling rame adalah angka 25 atau 23 gitu ya, sekitar-sekitar itu. Yang bikin ngetren juga memang dari Fuji gitu kan, banyak mereka main itu 23, 25, 27. 27 menurut gue udah agak panjang gitu ya, kalau dipakai nge-vlog kurang enak, tapi 25 menurut gue masih sangat oke. Dan F-nya 1.8. Dan yang gokil lagi dengan harga 1 jutaan tadi, dia itu sudah autofocus. Jadi ini beneran lensa yang gokil banget, cuman ya balik lagi sayangnya belum bisa kalian beli. Kita ada pakai buat beberapa video yang udah agak lama sebenarnya, karena kita pakainya udah lama. Dan overall impression kalau kalian beli dengan harga 1 juta 2 juta menurut gue ya masih cukup masuk. Untuk focusingnya sendiri dia tadi udah autofocus, walaupun kita tetap ada dikasih ring manualnya juga ya. Kalau kalian pakai mode manual fokus ya otomatis lah, itu udah kewajiban juga. Walaupun di ukuran yang benar-benar tipis. Nih gue kasih konteks ya ukurannya. Nih gue ada lensanya satu lagi di sini dengan Viltrox Air. Ini yang baru keluar 15mm, tapi Viltrox kan ada yang 25 juga. Nah, kalian lihat ukurannya. Ini kenapa nggak fokus? Nah, itu dia. Jadi buat dibawa-bawa, kalau kalian bawa tas kecil kayak gua gitu kan, yang bawanya cuma iPad mini, tasnya kecil, selempang, itu jadi membuatnya nyaman banget buat dibawa-bawa. Tapi memang untuk sebuah lensa murah, itu susah ya buat jadi lensa perfect. Karena ada beberapa kekurangan yang gue temukan juga. Tadi autofocus sudah oke. Dia juga bisa, ini ya, ini salah satu kelebihan sih sebenarnya. Dia juga bisa update firmware. Ketika awal datang, itu dia minimum focus distance-nya jauh banget. Dan kita sempat update firmware karena dia ada USB di sampingnya. Itu kita update firmware, dia jadi bisa lebih dekat. Walaupun tetap nggak sedekat itu ya. Karena lensa murah juga dan ada limitasi dari engine ring-nya karena ukurannya kecil. Tapi ya menurut gua lumayan oke impressionnya di situ. Cuman memang ada beberapa kekurangan juga yang perlu gua sampaikan di sini. Pertama itu adalah QC-nya. Gua rasa masih agak kurang karena ini adalah brand yang mungkin bisa dibilang masih baru banget main lensa autofocus. Gua sih baru denger lensanya juga si SG Image ini. Cuman dia tadinya main lensa manual dan baru banget keluarin autofocus di seri ini. Jadi dia datangkan 2 biji nih ke SM Media. Salah satunya itu ada yang belepotan oli, belepotan grease gitu ya. Jadi ya itu menunjukkan kalau dari segi quality controlnya mungkin masih kurang bagus. Apalagi dia juga tahu sebenarnya lensa itu dikirimkan untuk media kayak gua. Jadi ya QC-nya mungkin perlu diperbaiki lagi. Lalu dia warna seal-nya, mau warna apapun yang kalian beli, seal-nya itu warna kuning. Sebenarnya oke ya, dia ada seal-nya gitu. Cuma lucu, seal-nya ini sama bibir mountingnya itu jauhan bibir mountingnya. Jadi seal-nya nggak begitu bekerja. Sama yang paling nyebelin, dia warna kuning aja gitu. Jadi dilihatnya tuh nggak banget. Walaupun mungkin kalian belinya, ini kayaknya salah ini nggak sih? Salah mount nggak sih?
Kok rasanya aneh ya? Ya udahlah, tutup dulu aja. Dan dia kalian beli warna apapun, kayak ini warna hitam, yang warna silver, dia juga ada beberapa warna yang aneh-aneh, dia sealnya tetap warna kuning. Jadi membuatnya terlihat murah. Mungkin karena memang SG Image-nya ini dia brandingnya berada di warna kuning gitu ya. Sama dia juga warnanya itu paling recommended emang dua warna ini. Ini gue request ke mereka juga dua warna ini karena paling netral, yang lain tuh agak aneh, warna merah, warna kuning gitu kan. Sama ternyata ada warna yang netral aja sedikit nih, ada warna silvernya, itu kualitasnya tuh nggak enak gitu dilihatnya, nggak bagus. Kita sempet pasangin dengan kayak warna silvernya Fuji, which is kebanting banget gitu kan. Jadi ya warna silvernya di lensa ini kurang bagus, apalagi yang warna-warninya ya. Gue tetap rekomendasikan warna hitam ya, karena hitamnya ya oke-oke aja gitu, nggak berasa jelek atau gimana. Tapi kalau udah ada warna lain, dia terlihat lumayan murah. Skala produksinya juga gua rasa masih kecil karena brand baru juga gitu kan di ranah autofocus, sehingga ya itu tadi yang membuatnya dia lumayan langka. Jadi dia tuh sebenarnya rilisnya baru di China doang, dan itu pun langsung habis ludes. Langsung habisnya pun kayak angka per mountingnya ya, per mounting per warna tuh kayak cuma 100 biji, 200 biji gitu. Jadi itu bener-bener masih sedikit banget. Ya gue harap skalanya bisa diperbesar dengan quality control yang lebih bagus juga. Cuman ya itu membuatnya langka dan kalian pun masih susah buat beli. Gue taunya dari mana? Gue taunya dari aplikasi Rednote atau Douyin ya kalau nggak salah di sono. Tapi kita bisa buka di sini Rednote. Itu juga bisa langsung belanjanya di situ. Pre-ordernya dia juga di situ, first sale-nya. Cuma gue nggak tahu, kita nggak bisa beli dari Indonesia. Mungkin kalau kalian pakai kayak jasa-jasa impor atau semacamnya, mungkin bisa-bisa aja. Kalau kalian pernah gitu ya, silahkan tanya aja ke forwarder kalian gitu. Tapi ya kalau kita dikirimin langsung dari sananya, tinggal bayar pajak doang dan ya kita dapat. So far gue kekurangan-kekurangan tadi gue bisa sangat ikhlas kan, buat gue bukan problem yang besar, tapi ada satu yang lumayan mengganggu sebenarnya pas gue pakai. Jadi karena dia lensa murah, coatingnya itu jelek gitu ya. Jadi warna gue nggak tahu ya, ini tuh bisa berpengaruh di coating aja tuh gue nggak tahu. Gue baru merasakan di sini warnanya tuh enggak banget sebenarnya, kayak kontrasnya berlebihan. Jadi gue merasa entah mungkin elemen optiknya terlalu sedikit atau mungkin ya coatingnya yang jelek, tapi warnanya tuh nggak bagus. Jadi kalian kalau pakai Fujifilm di warna standar tuh kayak pakai Vivid, tapi Vivid pun kan ya cuma warna agak kenceng gitu kan. Di sini kayak menciptakan karakter yang aneh gitu buat kita. Jadi gue lebih rekomendasikan kalau pakai lensa ini lebih enak ya, kontrasnya dikurangin, atau ya kalian bisa shoot kalau di Fuji itu pakai Eterna gitu ya, pakai color profile yang nggak begitu kontras, baru kalian sesuaikan selera di editing gitu. Paling kurangnya itu doang sih. So far yang lain buat dibawa enak, autofokusnya bekerja dengan baik selama kalian nggak shot terlalu deket gitu kan. Dan ya overall udah oke gitu. Cuman masalahnya adalah tadi warnanya gua nggak begitu cocok. Tapi kalau misalkan kalian bayar di harga 1 juta sampai 2 juta rupiah aja gitu ya di Indonesia, menurut gua ini masih worth it buat dipertimbangkan buat jadi lensa harian kalian. Karena balik lagi, walaupun warnanya kurang gimana, kalian bisa tweak dan kalian tetap bawa sebuah kamera profesional yang secara gambar, terutama di video gitu ya, otomatis akan tetap berbeda dengan kalau kalian pakai smartphone. Jadi kesimpulan gua, lensa ini worth it, terutama kalau masuk Indonesia di bawah 2 juta gitu ya. Tapi kita belum tahu karena skala produksinya masih sangat kecil dan belum ada juga distributor yang pengen masukin di Indonesia. Tapi gua harap bisa masuk dengan harga yang terjangkau dan ya ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat kalian. Karena opsi kita untuk lensa-lensa compact tuh nggak banyak ya. Lensa murah udah banyak sekarang, apalagi dengan Viltrox yang jajarannya juga komplit. Cuman kan ukurannya segini gitu ya. Viltrox punya pancake yang murah tapi f-nya 3.5 dan diem gitu ya, nggak variabel, bukan 3.5 bisa kita naikin juga, dia fix di 3.5 aja. Dan itu juga sebenarnya lensa full frame, ada mounting buat Fuji tapi menurut gua agak maksa, berarti kan ada image circle yang terbuang. Ya opsinya nggak banyak lah kalau kita cari lensa pancake murah gitu ya, yang autofocus. Jadi menurut gua ini masih oke sih buat dimasukin. Kalau ada distributor yang nonton video ini, ya itu. Tapi ya paling itu aja sedikit video kali ini. Jangan lupa buat cek informasi lomba kita juga di video tentang lombanya untuk memenangkan hadiah 45 juta rupiah. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.